Namaku Eka. Ini cerita perjalananku ketika aku ke Bandung. Aku ke Bandung karena aku harus menjalani interview pekerjaan di sana. Aku ingin sekali mendapatkan pekerjaan di Bandung. Karena itu, aku tak mau melewatkan interview ini. Travel yang kunaiki pun sampai di kota Bandung. Kebetulan aku dijemput temanku yang bernama Bobby. Aku naik motor dibonceng Bobby dan menuju ke daerah Bandung Barat. Kami pun sampai di sebuah kosan. Tempatnya cukup nyaman. Aku diajak ke kamar kosnya dan masuk ke kamar Bobby. Ketika aku ada di kamar Bobby, ruangannya terlihat bersih dan rapi. Wajar sih, karena si Bobby jarang ada di kosan. Dia anak band yang sering keluar manggung di kafe. Eka, gua pergi dulu ya. Anggap aja kamar sendiri. Toilet ada di pojok sana. Tapi AC-nya lagi rusak nih, ucap Bobby. Thanks bro. Ini udah lebih dari cukup kok. Masalah AC mah udah biasa. Gua di Jakarta juga kepanasan, jawabku. Ah elu. Ya udah, gua mau manggung nih. Gua tinggal dulu ya, ucap Bobby. Oke bro, sukses ya. Thanks banget nih, sahutku. Bobby pun pergi. Aku mulai menikmati kamar ini seperti kamarku sendiri. Hingga aku terlelap karena kecapean. Nah, keesokan paginya aku siap-siap pergi ke kantor yang kebetulan gak jauh dari kosan temanku itu. Proses interview pun berlangsung dari pagi dan selesai menjelang malam. Hingga malamnya aku pun pulang. Sekitar jam 9 malam, aku sampai di kosan Bobby. Aku pun santai-santai sambil nonton TV. Aku WA Bobby, katanya sehabis manggung dia mau mampir ke kosan. Aku pun rebahan di kasur, tapi udara terasa panas. Aku bangun dan membuka jendela. Lumayan segar rumahku. Aku kembali duduk dan nonton TV. Tiba-tiba sekitar jam 10 malam lebih, terdengar suara cicak yang sangat kencang di kamar. Refleks aku mencari sumber suara cicak itu, tapi ternyata nggak ada. Mungkin di balik lemari kali ya, tapi nggak kelihatan, pikirku dalam hati. Namun lama-kelamaan suaranya makin kencang dan cukup mengganggu. Aku pun membesarkan suara TV agar konsentrasiku berfokus di suara TV. Angin sedikit demi sedikit berhembus dari jendela yang terbuka. Mataku mulai sayup, tapi aku seakan menangkap sebuah bayangan di jendela. Terlihat ada seorang yang berjalan mondar-mandir di luar jendela. Ah, mungkin orang lagi kerja, pikirku. Tapi sejenak aku terdiam.
kamar ini kan berada di lantai 4. Aku langsung berdiri dan melihat keluar jendela. Dan benar, ini lantai 4. Tidak terlihat ada orang berjalan yang tadi kulihat. Dan ketika ku tengok ke arah bawah, alamak, astaga. Ketika ku tengok ke arah bawah, aku melihat sosok seorang wanita yang sedang diam dengan posisi merangkak, berambut panjang berwarna putih. Dia kemudian merangkak ke tembok dan perlahan naik menuju ke jendela kamar Bobby. Buru-buru aku menutup jendela, lalu kembali ke tempat tidur dan menutupi badanku dengan selimut. Sejenak suasana menjadi hening, dan tiba-tiba suara cicak tadi terdengar lagi, tapi kali ini lebih jelas dan sangat jelas. Namun lama-lama bukan seperti suara cicak, tapi astaga, tiba-tiba ada yang menarik selimutku. Aku pun menahannya, tapi tarikannya semakin kuat. Perlahan aku membuka selimutku dan aku melihat seorang wanita tepat di atas kasurku. Seorang wanita dengan mulut menganga tanpa gigi. Mukanya pucat dan terlihat menyeramkan. Dia mendekatiku, rambutnya yang panjang menimpa wajahku dan berbisik kepadaku, "Pergi." Tanpa sempat menjawab, badanku menjadi lemas dan aku tak sadarkan diri. Aku tersadar ketika Bobby datang dan membangunkanku. Aku masih shock dengan kejadian tadi. Setelah sedikit tenang, akhirnya aku menceritakan kejadian yang tadi aku alami ke Bobby. Besoknya, si Bobby pun cerita dan menanyakan hal tersebut kepada penjaga kos. Dan menurut penjaga kosan, katanya dulu memang ada orang yang bunuh diri, yakni seorang wanita yang melompat dari lantai 4. Dan wanita itu dulu menempati kamar Bobby. Wanita itu jatuh kepalanya dulu hingga bagian tubuhnya hancur berantakan. Wanita itu bunuh diri karena stres. Akhirnya si Bobby pun pindah dari kosan itu, dan aku pun lebih memilih menginap di hotel daripada harus menginap dengan hantu.